Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, bertemu kembali dalam program Dunia Firman atau Dufan. Kami akan membahas seputar firman Tuhan secara alkitabiah, biblical, dan dalam penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, God's Beloved, bila nanti ada pertanyaan bisa di WA ke 081 333 720.000 atau bisa menyaksikan tayangan ini di Instagram @suarasangkakalamalang, YouTube Suara Sangkakala Malang, Facebook Sangkakala Malang, atau TikTok Suara Sangkakala Malang. Baik, dunia firman kali ini kita akan membahas tentang baptisan yang menyelamatkan. Sudah bertahun-tahun di Indonesia, di kalangan gereja dan kekristenan, bahkan mungkin bisa sampai seluruh dunia, banyak orang sedang mendebatkan tentang baptisan. Yaitu, apakah baptisan air itu menyelamatkan? Yang kedua, baptisan mana yang betul sesuai dengan Alkitab? Ada yang berkata baptisan mesti percik, atau baptisan mesti ditenggelamkan, karena sesuai nama aslinya, baptism, baptizo, immerse, dicelup, ditenggelamkan, di cover, ditutupin, dikubur gitu ya. Nah, God's Beloved, kita apakah dipanggil Tuhan untuk kita terus berdebat, mencari soal-soal yang gak perlu diperdebatkan? Nah, apakah baptisan sendiri itu menyelamatkan kita? Nah, mari kita melihat firman Tuhan. Ada beberapa gereja yang memegang tentang baptisan, atau beberapa orang percaya yang memegang baptisan ini. Di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua dikatakan, pada masa itu Yohanes Pembaptis datang berkhotbah di padang belantara Yudea dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis dipanggil Tuhan, dipanggil Yahweh Elohim untuk membaptis, untuk memberi baptisan, melayani orang-orang Israel dengan baptisan. Karena dia memiliki tugas, yaitu sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Ini tugas Yohanes Pembaptis di ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Yohanes mengenakan pakaian dari bulu unta dengan sebuah sabuk kulit melingkari pinggangnya, dan makanannya adalah tanaman belalang dan madu hutan. Maka orang-orang Yerusalem dan seluruh Yudea serta seluruh wilayah sekitar Yordan datang kepadanya. Ayat 6, dan mereka dibaptis di sungai Yordan sambil mengaku dosa-dosa mereka. God's Beloved, orang-orang Israel khususnya, sekitar mereka yang tinggal di sekitar wilayah Yordan dan Yudea, ya puji Tuhan, saya diberi kesempatan Tuhan sudah beberapa kali datang ke sana. Musim dingin pernah, musim panas pernah, dan sungai itu Yordan sampai hari ini dipakai untuk membaptis saya, dan saya juga beberapa kali melayani baptisan di sana. Nah, baptisan Yohanes ini sebetulnya adalah baptisan pertobatan, di mana orang Israel itu mereka mesti bertobat karena telah melupakan dan jauh dari Yahweh Elohim. Lalu dia datang, baptisan air daripada Yohanes Pembaptis ini untuk membersihkan, melakukan pembersihan. Dibersihkan, dipisahkan mereka ini dari orang yang kotor, tidak percaya, maksudnya jauh, tidak percaya kepada Tuhan, Yahweh Elohim, lalu menjadi orang yang dipersiapkan untuk siapa? Untuk datangnya Sang Juru Selamat yang akan datang. Ternyata setelah itu Yesus, ketika the Word became man, firman menjadi manusia, Yesus hadir di sana dan minta dibaptis oleh Yohanes. Dan kemudian Yesus sendiri dibaptis itu karena satu, Yesus orang Israel. Ya kan, dia orang Yahudi.
Mengikuti baptisan ini artinya Yesus taat firman Tuhan. Sebetulnya kita baptis itu taat firman Tuhan saja sih saudara. Hanya waktu itu karena baptisannya mesti ditenggelamkan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus taat. Nah, baptisan Yohanes ini untuk memisahkan Israel dari ketidakpercayaan mereka dan dipersiapkan untuk Sang Juru Selamat, untuk Yesus yang akan melayani sebagai Mesias daripada bangsa Israel. Ada gereja yang memegang ini, baptisan itu untuk penghapusan dosa. Sesuai firman Tuhan, Alkitab saya berkata, ini tidak salah. Ini betul banget. Namun apakah itu juga hari ini baptisan air itu seperti Yohanes Pembaptis lakukan itu adalah untuk pengampunan dosa kita? Nah, ini sebetulnya kita perlu belajar namanya progressive revelation. Apakah Tuhan itu menghapus dosa kita? Apakah kita ini bertobat karena baptisan air yang secara fisik? Nah, kan tentu tidak demikian. Nanti saya akan bahas kembali. Yang kedua adalah adanya baptisan yang dilakukan oleh Petrus. Ada baptisan air Yohanes, ada baptisan oleh Petrus murid Yesus, Rasul Petrus. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Petrus menjawab, bertobatlah. Persis ini pesannya dengan pesan daripada Yohanes Pembaptis, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk penghapusan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan Petrus terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Roh Kudus turun memenuhi para murid di loteng Yerusalem. Ada 120 orang. Kemudian Petrus yang dikuasai Roh Kudus, dia berkhotbah dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Memang kerajaan Yesus Kristus akan berdiri di bumi, yaitu tahta Daud, kerajaan Daud yang dipulihkan oleh keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Namun ketika Petrus berkata, hendaklah kamu masing-masing dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus, ini perbedaan baptisan Yohanes Pembaptis dengan baptisannya Petrus. Baptisannya Petrus walaupun sama-sama baptisan air dengan Yohanes Pembaptis, perbedaannya adalah baptisan Petrus itu dalam nama Yesus Kristus. Karena Yohanes Pembaptis tidak kenal Yesus. Yesus belum melayani, belum jadi Sang Juru Selamat, menjadi guru, rabi, nabi gitu ya, yang memimpin 12 murid Yesus, murid-murid dan orang-orang Israel, belum. Dan peristiwa baptisan oleh Petrus ini adalah setelah Yesus mati, dikubur, naik ke surga, Roh Kudus turun. Jadi perbedaan ini walaupun sama-sama baptisan, tetapi baptisan Yohanes itu untuk memisahkan orang-orang yang tidak percaya untuk dibawa kepada Sang Juru Selamat Yesus, sedangkan baptisan Petrus adalah untuk membawa orang-orang yang belum percaya Yesus agar bertobat, lalu dibaptis dalam nama Yesus untuk penghapusan dosamu. Yang menghapus dosa adalah Yesus itu sendiri, bukan baptisan daripada air itu. Bagaimana mungkin yang rohani dihapus oleh yang jasmani? Bagaimana mungkin dosa yang spiritual lalu dihapus oleh air yang fisik? God's Beloved, kembali lagi di 107,9 Suara Sakakala FM, The Voice of Restoration. Inilah suara pemulihan. Hari ini saya membahas tentang baptisan yang menyelamatkan. Nah, baptisan mana sih yang menyelamatkan itu? Apakah baptisan air itu menyelamatkan? Tadi saya sampaikan tentang baptisan Yohanes. Apakah menyelamatkan? Tidak. Yohanes membaptis, menghapus dosa, itu adalah dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan, kepada Yahweh Elohim, untuk dibawa kepada Sang Keselamatan, Yesus Kristus. Apalagi Yesus Kristus sudah di standby di situ tuh, minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, itu baptisan Yohanes. Cara pandang secara biblikal ini saya sebut dengan dispensation, teologia dispensasi, yaitu bagaimana memilah firman kebenaran dengan benar, how to rightly dividing the word of truth. Memandang pada waktu baptisan Yohanes, itu memang Yohanes diutus Tuhan untuk membersihkan orang-orang Israel yang kotor oleh dosa, dibersihkan oleh baptisannya di Jordan, sungai Jordan, untuk dibawa kepada Yesus.
Karena baptisan di dalam Alkitab selalu bicara tentang pembersihan, tentang satu pembersihan dan pemisahan. Nah, orang-orang Israel yang sudah dibaptis ini dibawa kepada Yesus Kristus. Nah, baptisan oleh Petrus itu peristiwa terjadi setelah Yesus mati ganti dosa, dikubur dan bangkit naik ke surga, Roh Kudus turun. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang itu bertobat dan memberi diri dibaptis. Itu dibaptis dalam nama Yesus. Baptisan Yohanes tidak ada dalam nama Yesusnya, sama-sama diselam air. Apakah dua-duanya menyelamatkan? Baptisan air pada Yohanes dan Petrus perbedaannya adalah dalam nama Yesus. Apakah menyelamatkan? Selamat kekal? Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan baptisan airnya. Baptisan air adalah sebagai tanda, respon, deklarasi. Engkau percaya, beri dirimu dibaptis. Apalagi baptisan Yohanes. Yang tidak percaya, orang-orang Israel dibersihkan untuk selamat, mesti datang kepada Yesus dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Itu siapa yang selama ini dinubuatkan? Ternyata Yesus Kristus. Karena Yesus satu-satunya Juru Selamat, Sang keselamatan, jalan satu-satunya itu Yesus. Yesus Kristus bukan salah satu Juru Selamat dunia, tapi Dia adalah satu-satunya Juru Selamat dunia. Makanya Petrus membaptis dalam nama Yesus. Selamatnya adalah karena Yesus Kristus. Baptisan yang dilakukan oleh Petrus bukan menyelamatkan, tetapi sebagai tanda, lambang, respon, deklarasi iman. Oh, percaya Yesus oleh khotbahnya saat peristiwa Pentakosta itu. Kemudian memberi diri dibaptis. Itu dia. Nah, pada hari ini ada sebuah baptisan lagi yang dilakukan oleh seorang rasul, yaitu rasul anugerah, rasul untuk Gentiles, rasul bangsa-bangsa. Kalau rasul Petrus dan 11 murid yang lainnya, 12 murid ini 12 rasul, rasul khusus Israel. Yohanes ini memang nabi, seperti nabi gitu ya. Dia seorang pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk membersihkan orang Israel yang tidak percaya, mempersiapkan jalan bagi yang akan datang, yaitu Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, rasul Petrus dan 11 murid yang lainnya, 12 rasul itu rasul untuk Israel yang menyelamatkan Yesus. Baptisan air sebagai tanda, lambang, sebagai respon, bukti bahwa mereka percaya Yesus. Nah, bagaimana dengan Paulus yang adalah rasul daripada bangsa-bangsa? Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 17, sebab Kristus tidak mengutus aku untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Walaupun dia sendiri juga membaptis Gaius, membaptis banyak orang selam, bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Rasul Paulus punya tugas dari Tuhan adalah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil Kristus, the gospel of Christ, the gospel of grace, the gospel of salvation. Nah, berita tentang Yesus Kristus, orang itu menjadi percaya Yesus, itu yang menyelamatkan. Baptis air itu sebuah respon, bukti bahwa dia telah diselamatkan. So, hari ini kalau ada yang berdebat nih, wah baptisan percik itu sesat. Kalau orang yang dibaptis percik itu percaya Yesus, masa tidak selamat? Ingat ya, tidak ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi kalau orang itu bisa percaya Yesus adalah Tuhan, itu karena ada Roh Kudus di dalam dirinya, bukan karena baptisan air atau baptisan perciknya. Jadi hendaklah kita hari ini tidak menghakimi. Ada sekelompok orang, gereja komunitas tertentu memegang baptis percik yang benar, kita hormati. Ada sekelompok yang percaya baptisan selam menyelamatkan, kita hormati. Karena yang menyelamatkan bukan baptisannya, bukan baptisan percik atau selamnya, tapi Tuhan Yesus Kristusnya. Karena Yesus Kristus mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk pengampunan, penghapusan segala dosa, kesalahan, penghukuman, kematian, kebinasaan kita, diganti dengan kita di hidup baru dalam Kristus, ciptaan baru, kita hidup dalam anugerah, under grace in Christ, kita dalam Kristus. Sebab apa? Hari ini kita diselamatkan oleh ini. Galatia 3:27, kamu semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ini dia. Hari ini kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Ini bukan baptisan fisik, tapi baptisan spiritual, yaitu
dibaptis ke dalam Kristus, immerse, baptizo ke dalam Kristus. Maka dari itu identitas kita hari ini adalah in Christ, di dalam Kristus. Identitas manusia berdosa kita diganti dengan identitasnya Kristus. Itu yang menyelamatkan. Hari ini gereja, tubuh Kristus, orang percaya itu menjadi selamat karena telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus, dan kita menjadi anggota tubuh Kristus. We are the member of the body of Christ. Dan Roma 6 ayat yang keempat dikatakan, karena itulah kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian. Apakah ini baptisan air? Bukan, ini baptisan spiritual in Christ. Jadi kita telah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus dalam kematian. Mati, death means separation, artinya terpisah. Kita dipisahkan dari kematian kekal bersama Kristus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru. Hari ini identitas kita hidup dan berjalan dalam hidup yang baru karena kita telah dibaptis ke dalam kematian Kristus. Bukan baptisan air, kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Jadi hari ini yang menyelamatkan kita adalah karena kita telah dibaptis ke dalam Kristus, in Christ. Karena kita telah ditenggelamkan, immerse di dalam Kristus. Kita telah mati bersama Kristus, menjadi satu dengan baptisannya. Kita pasti menjadi satu dengan seperti Kristus dengan kebangkitannya di akhir zaman nanti ketika Tuhan datang menjemput kita. Jadi pada hari ini biarlah kita tidak mendebatkan baptisan air percik atau baptisan air selam yang menyelamatkan. Please, dua-duanya itu sebetulnya tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit. Lalu kita dibaptiskan dan Roh Kudus ada dalam kita, dan kita menjadi percaya mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Dan yang kedua kesimpulannya adalah kalau kita dibaptis air secara percik ataupun selam, yang menyelamatkan kita adalah Tuhan sendiri, Yesus Kristus, yang membuat kita oleh Roh Kudus mengaku Yesus adalah Tuhan. Lalu bukti daripada kita telah diselamatkan adalah memberi diri untuk dibaptis. Ada di antara God's beloved yang belum dibaptis? Beri dirimu dibaptis. Di gereja kami, gereja YS Church, melakukan baptisan air selam karena satu, kami meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami telah diselam. Kami juga meneladani Rasul Paulus yang sebagai Rasul Anugerah, pembawa kabar baik anugerah yang juga diselam. Itu sebagai bukti iman, sebagai deklarasi iman bahwa aku telah diselamatkan, lalu dibaptis air, yaitu diselam. Nah, bagi yang engkau yang baptis percik, kami menghormati karena imanmu kepada Yesus Kristus. Kita satu tubuh, satu baptisan yaitu dalam Kristus, satu roh yaitu Roh Kudus di dalam kita. Biarlah ini memberi pencerahan kepada God's beloved. Boleh nanti kalau bila ada pertanyaan silahkan di 081333720000 atau di komen atau message di dalam YouTube Suara Sangkakala Malang. Dan God's beloved, Tuhan Yesus mengasihimu dan telah menyelamatkanmu. Engkau yang belum dibaptis air, berilah dirimu dibaptis. Yesus Masya, bless you.